Dari saya menangkap niat baiknya dengan sangat jelas ya Bang Kodari, bahwa memang pemerintah punya niat baik gitu. Di sisi lain kita merasa bahwa niat baik saja mungkin kurang cukup Bang Kodari ya untuk bisa menjalankan semua ini dan membuat rakyat itu menjadi terpenuhi lah hak-hak dasarnya. Dan pertama mungkin tadi saya ingin menanggapi terkait pemborosan, definisi pemborosan. Saya sepakat bahwa memberi makan anak-anak dan ibu hamil itu tentu bukan pemborosan. Tapi ketika Bang Kodari menyampaikan bahwa supaya IQ anak-anak kita bisa lebih tinggi dan sebagainya dengan cara diberikan MBG, menurut saya sebagai anak FK itu tetap pemborosan karena hal itu diberikan bukan pada waktunya. Mungkin oke, sekarang ditambahkan aspek ibu hamil. Tapi berarti masih ada pemborosan di mana anak SD dan SMP masih diberikan misalnya, sehingga ketika dikatakan bahwa oke sekarang sudah diperbaiki nih ada ibu hamil, tapi kenyataannya masih ada juga kok yang belum sesuai target dengan stunting itu sendiri. Belum lagi polemik-polemik di mana diberikannya misalkan di SPPG itu menyediakan susu formula yang dibebaskan untuk semua orang gitu ya, yang padahal susu formula itu ada panduan-panduannya, tidak semua bayi itu harus meminum susu formula dan sebagainya. Jadi mismatch antara tujuan dan juga eksekusinya itu membuat kita merasa itu tetap sebuah pemborosan. Dan di sisi lain terkait ya bahwa sudah banyak upaya yang dilakukan ya untuk adanya revitalisasi juga terkait rumah-rumah yang sudah hancur dan sebagainya untuk diperbaiki lagi. Dari kita ya mengapresiasi niat baik itu, namun sampai hari ini ketika Kopdes dan SPPG itu kenyataannya sudah bisa lebih dulu dibangun dengan begitu bagusnya, namun rumah di sampingnya itu masih porak-poranda dan tidak ada Bang Kodari, tidak ada orang yang sedang mengurus rumah-rumah itu di situ on the spot ya Bang. Betul-betul rumah itu ya sudah seperti itu didiamkan dan tukang-tukang yang ada itu sedang membangun SPPG dan Kopdes, sehingga kita melihatnya secara visual real time ketika sedang di situ adalah fokus pemerintah ini jadinya kemana Bang Kodari? Apakah memang ke Kopdes dan SPPG sehingga itu lebih cepat? Kalau Bang Kodari mengatakan tadi ada administrasi dan sebagainya, berarti administrasi untuk Kopdes dan SPPG lebih cepat, dan semua hal yang tadi menghambat rumah-rumah warga untuk dibangun ulang berarti tidak menghambat nih bagi SPPG dan Kopdes seperti itu. Oke, Anda berinteraksi juga dengan masyarakat di Aceh tentunya ya kan ya? Berinteraksi, mewawancarai masyarakat pedesaan di sana dan lain sebagainya. Pada saat itu beberapa fungsionaris BMUI yang hadir. Kebetulan saya masih di Jakarta sih. Oke, tapi serapan informasi yang Anda dapat? Tapi ada teman-teman BMUI ya yang mewawancarai beberapa orang di situ, termasuk anak-anak Bang Kodari. Teman-teman BMUI menanyakan ke anak-anak tersebut, dan ini tanpa ada penggiringan opini ya, kita betul-betul menanyakan dari teman-teman lebih pengen mana nih MBG atau sekolah, bisa sekolah lagi. Kita lebih memilih pengen sekolah lagi, kita pengen sekolah kita dibangun lagi karena sekolah mereka juga masih hancur kan. Seperti itu sih Bang Kodari. Termasuk koperasi pun juga animo masyarakat setempat gitu ya? Animo masyarakat setempat sama seperti kita mempertanyakan ketika rumah mereka sendiri belum dibangun, tapi Kopdes sudah ada. Jadi mereka merasa semakin sakit hati ya karena merasa ditelantarkan gitu oleh pemerintah. Mungkin maksud pemerintah bukan seperti itu, tapi mungkin perlu aksi-aksi nyata gitu ya Bang Kodari. Silakan Bang. Baik, sekali lagi terima kasih atas informasinya. Nanti setelah ini tolong diberikan lokasi persis dari dari hunian yang tadi belum tertangani dengan baik, sementara ada lokasi SPPG dan Koperasi Merah Putih ya. Nanti diberikan kepada saya. Karena sepengetahuan saya dalam rapat koordinasi sebetulnya praktis hampir semua kegiatan, semua sekolah dan kegiatan belajar di Aceh, di Sumatera Barat dan di Sumatera Utara itu sudah berjalan dengan baik. Itu catatan yang kami peroleh pada saat rapat koordinasi. Dan pada waktu itu juga dihadiri oleh para kepala daerah. Jadi harusnya kalau memang ada yang masih bermasalah, kepala daerah akan menyampaikan, karena kepala daerah juga diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, mengenai soal MBG, balik lagi soal MBG. Jadi temuan dari hasil CKG ya, cek kesehatan gratis yang dilakukan oleh pemerintah, yang sudah dilakukan sampai sejauh ini, khususnya untuk mereka-mereka yang ada di sekolah, ternyata untuk tingkat SD dan SMP itu masih terjadi masalah kekurangan gizi. Masalah nomor satu, ini anak FK kan, itu adalah penyakit gigi. Dan yang menarik lagi ternyata mulai banyak anak SMP kita yang terkena tekanan darah tinggi. Nah ini mungkin nanti bisa jadi penelitian juga untuk adik-adik di UI ya. Nah khusus anak SMA profilnya sudah agak berbeda. Di situ ada yang kekurangan gizi tetapi juga ada yang kelebihan.
Jadi mungkin dengan data yang sudah didapatkan dari Kementerian Kesehatan ini, kalau misalnya kita bicara prioritas, selain prioritas yang sudah dicanangkan oleh pimpinan MBG yang baru ya, sebagai upaya reformasi, perbaikan dari tata kelola MBG, reformasi yang pertama itu kan berfokus kepada 3T, wilayah-wilayah yang terjauh, tertinggal, terluar ya. Kemudian kepada, saya yakin kalau untuk bicara stunting pasti ya ibu hamil, ya ibu menyusui, anak-anak balita tentu prioritas ya. Saya kira itu sudah menjadi pengetahuan umum, walaupun nggak kuliah di FK, boleh udah tahu gitu ya. Tetapi begini, sebetulnya MBG itu bukan hanya untuk stunting semata-mata, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan serta IQ. Saya membaca laporan dari Bappenas, ternyata sekitar 56% anak sekolah Indonesia itu sebelum ada MBG kemudian melakukan transfer pricing. Jadi dijual dari Indonesia ke negara lain, negara X, dijual dengan harga 1.000. Ya. Tetapi kemudian dari negara X itu dijual ke negara Y 3.000 begitu. Konsekuensinya apa? Pajak yang untuk negara Indonesia itu menjadi jauh berkurang. Bapak Prabowo sudah mencatat dan menemukan bahwa angkanya itu dalam sekitar 30 tahun itu 15.000 triliun, yang artinya kebocoran atau pemborosan yang sesungguhnya terjadi itu sekitar 500 sampai 600 triliun. Nah itu yang sesungguhnya adalah pemborosan. Yang kedua, pada awal pemerintahan di tahun 2025 Pak Prabowo mengalihkan 300 triliun yang tadinya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang misalnya ya studi banding ke luar negeri ya, seminar-seminar yang mungkin produktivitasnya itu kurang, yang dampak langsungnya kepada pembangunan kurang. Padahal masih ada anak-anak yang mau nyebrang jembatan, nyebrang jembatan. Ya betul ya, nyebrang sungai pakai jembatan. Jembatannya belum ada gitu. Dana desa sudah mengucur sekian tahun tetapi jalan juga belum dibangun. Nah, itu adalah pemborosan yang sesungguhnya. Kalau Pak Prabowo tidak melihat memberi makan anak Indonesia, memberi makan ibu hamil itu sebagai pemborosan. Saya yakin kita semua di sini setuju ya bahwa memberi makan ibu hamil, ibu menyusui, balita untuk mengatasi masalah stunting, untuk meningkatkan kesehatan, untuk meningkatkan IQ-nya anak Indonesia, agar semua IQ-nya anak Indonesia seperti Fatimah Az-Zahra, ya, tentu itu bukan pemborosan. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau berkaitan dengan di Aceh, kita ini melakukan program pembangunan itu banyak program pada saat yang bersamaan. Tentunya program Koperasi Merah Putih harus berjalan, SPPG juga harus berjalan, tetapi pemerintah sangat menyadari dan sangat peduli bahwa Anda kembali bersama kami di Dua Sisi. Bang Kodari, jadi ada apa temuan dari Bappenas? Iya, jadi Bappenas itu temuan yang pertama, 56% anak-anak Indonesia masuk kelas dalam kondisi lapar, Fatimah. Jadi setelah ada MBG itu angkanya turun menjadi 14%. Kemudian yang kedua, yang biasa rutin makan buah itu hanya sekitar 20%. Setelah ada MBG 80%. Dan kalau berkaitan dengan IQ, saya yakin kaitannya dengan protein ya. Mudah-mudahan benar nih secara medis. Yang terbiasa atau rutin makan protein sekitar 60%. Setelah ada MBG itu mencapai 90% lebih. Dalam waktu beberapa bulan ya? Iya, ini temuan pada saat dilakukan riset pada bulan November. Kan MBG udah berjalan dari awal tahun 2025. Nah, Pak Menteri Kesehatan mengatakan bahwa dia yakin, dia optimis kalau MBG ini berjalan dengan baik, maka 70% masalah kesehatan anak-anak Indonesia itu yang nanti akan menjadi generasi penerus dan generasi pemimpin pada tahun 2045 itu akan membaik begitu. Saya pribadi sudah membaca juga laporan-laporan dampak dari MBG secara ekonomi dari Dewan Ekonomi Nasional, di mana 90% melibatkan usaha lokal, kemudian meningkatkan omset. Nah, saya udah bicara persis kemarin dengan Menteri Kesehatan untuk mulai mengkaji dampak kesehatan dari MBG ini kepada anak-anak Indonesia. Saya menyarankan melibatkan kampus, melibatkan mahasiswa. Ya, tetapi karena MBG ini sudah berjalan di berbagai negara puluhan tahun ya, di Jepang, di India,
di Brazil, pasti manfaatnya besar. Dan Indonesia sendiri pada waktu melaksanakan MBG itu adalah negara ke-76 sebagai pelaksana MBG. Dan pada hari ini udah 100 lebih negara-negara yang menyelenggarakan MBG. Kalau kita pakai patokan negara-negara lain, tentunya manfaatnya pasti nyata ya, karena kalau tidak akan diadopsi oleh negara-negara lain itu. Oke. Ya, Nah, gitu. mengutip tadi yang data yang dari Bang Kodari ya, jadi ternyata nomor 1 tuh Fatimah sakit gigi, ya kan? Mungkin sakit gigi dipilih oleh rakyat ketimbang sakit hati dengan kebijakan, mungkin gitu ya, mungkin ya. Kalau itu Arif Fadil. Oh iya, makanya mungkin, saya bilang mungkin. Gitu. Fatimah, ada komentar terkait ini. Saya ingin juga mendalami lagi soal koperasi desa Kelurahan Merah Putih gitu ya. Ini informasi yang saya baca dari berbagai literasi. Ada Bang Kodari, Anda bisa menanyakan juga. Itu kan juga untuk tempat penyaluran bantuan sosial. Anda melihat nggak ini tersalurkan dengan baik di Aceh Tami yang kemarin? Oke, pertama mungkin saya izin menanggapi Bang Kodari dulu ya. Silakan. Sebetulnya menarik tadi data-data yang sudah Bang Kodari sampaikan ya. Meskipun saya juga penasaran gitu, kira-kira berapa banyak, apakah ada datanya gitu ya tentang berapa banyak anak-anak yang tadi tidak terbiasa untuk makan makanan yang diberikan pada MBG, kemudian akhirnya terbuang karena beberapa waktu lalu cukup viral ya berita bahwa banyak sekali porsi-porsi MBG itu yang terbuang, mubazir, dan sometimes jumlahnya itu entah ya mungkin tidak diterima oleh siswanya itu sendiri dan sebagainya, sehingga ya memang tertumpuk dan dibuang saja begitu. Itu satu hal yang pertama. Dan yang kedua tadi Bang Kodari juga mengatakan anak SMA ini banyak juga yang berat badannya berlebih atau kata lainnya mungkin obesitas. Nah sebetulnya Bang Kodari menarik bahwa ketika MBG ini tidak dilaksanakan dengan baik, sejujurnya tingkat obesitas dari anak-anak yang kemudian akan tumbuh dewasa itu bisa meningkat juga, dan itu juga bukan yang kita inginkan kan, karena itu akan menimbulkan permasalahan baru. Karena ketika ada anak-anak yang dari lahir mereka sudah kekurangan gizi, kemudian tiba-tiba diberikan makanan yang apa ya sama rata dengan orang lainnya, tidak disesuaikan, itu bisa membuat mereka mengalami hal-hal lain termasuk obesitas, diabetes dan lainnya. Jadi sehingga pemberian makan ini tidak bisa serta-merta digeneralisir kepada semuanya gitu, karena ada beberapa treatment-treatment khusus yang diperlukan. Dan di sisi lain, menurut saya ya bahwa pemberian MBG ini juga perlu diukur dari apakah tujuan dari adanya MBG itu bisa dicapai. Let's say stunting dan sebagainya. Apakah ada pelaksanaan pengukuran, misalkan pengukuran tinggi badan, berat badan dan sebagainya yang rutin dilakukan yang membuktikan bahwa memang ini bisa mengatasi stunting dan sebagainya, yang jujur secara saintifik sepertinya less likely gitu Bang Kodari, karena memberi makan 1 kali dalam sehari itu tidak menyelesaikan persoalan gitu, karena bahkan orang normalnya makan 3 kali sehari gitu kan Bang, sehingga dari kita menilainya bahwa ketika ingin mengatasi masalah kesehatan, masalah kecerdasan dan sebagainya, kenapa memberi makan 1 kali sehari, kenapa tidak 3 kali sehari dengan cara orang tuanya diberi kecukupan ekonomi gitu ya untuk bisa memberikan itu kepada anaknya, sehingga kita merasa tujuan dari MBG ini sendiri sebetulnya cukup gampang gitu bagi kita. Dan di Aceh Tamiang sendiri kita tidak melihat sih ada bantuan-bantuan dari Kopdes tersebut gitu ya, karena bantuan sosial kah, bantuan bersubsidi kah, begitu? kita belum melihat pada saat di Aceh Tamiang itu. Seperti itu sih.